Jadi pada awalnya dia itu menjalani kehidupan yang ya udah kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi pada suatu ketika 아빠? 아줌마? 왜 아직 그대로야? 왜 아직도 1995년이냐고! Hai guys, balik lagi di Kumulatif Media yang membahas tentang drama-drama yang lagi viral, lagi trending, dan pastinya lagi diomongin di mana-mana. Di tahun 2023 ini, kalian notice nggak sih kalau tahun ini tuh penuh dengan drama-drama tentang time traveler gitu? Yang aku tahu dan aku udah pernah nonton adalah yang pertama My Perfect Stranger, yang kedua ada A Time Called You, dan yang ketiga ini yang mau kita bahas di video kali ini. Yap guys, di video kali ini kita akan bahas tentang drama time traveler yang lagi seru-serunya di bulan ini dan masih ongoing. Dan drama ini adalah favoritnya anak muda karena emang seseru itu dan ceritanya seringan itu. Yap, kali ini kita akan bahas tentang drama Twinkling Watermelon. Kalau dengar dari judulnya sekilas, ini aku belum bisa nemuin ya sambungannya antara judul dan juga isinya. Tapi kalau kita mantengin intronya, itu sangat di-highlight bahwa watermelon itu kayak sesuatu yang penting gitu. Sampai-sampai warna dari apapun itu, barang-barang itu kayak warnanya kayak semangka gitu loh, merah, hijau gitu. Ya, itulah sekilas dari judulnya Twinkling Watermelon. Sekarang kita akan masuk ke bagian sinopsis. Jadi drama Twinkling Watermelon ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ha Eun-gyeol. Jadi pada awalnya dia itu menjalani kehidupan yang ya udah kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi pada suatu ketika dia tiba-tiba bertemu dengan toko alat musik misterius yang mengantarkan dia ke tahun 1995. Di mana pada tahun itu adalah tahun bapaknya sama ibunya itu berusia 18 tahun. Jadi dia datang ke masa lalu dengan usia yang sama dengan bapak ibunya. Dan dia mempunyai suatu misi untuk mengubah hidup bapak ibunya. Tapi yang namanya drama time traveler itu sangat-sangat tidak terduga dan kita pasti nggak bakalan bisa nebak endingnya gimana ya. Bisa jadi di masa depan akan berbeda lagi karena konsepnya itu kayak merubah sesuatu yang bisa jadi di masa depan tuh akan berubah gitu loh. Terus ini aku bukan bermaksud untuk ngajak kalian overthinking bareng ya, tapi aku nggak percaya sama dramanya TVN. Kalian sebaiknya jangan percaya dulu sama dramanya TVN ya. Apalagi latarnya di tahun 90-an. Emang boleh ya setrauma ini sama drama TVN? Ya itulah guys, karena aku udah sering kali dikecewain sama drama TVN. Apalagi latarnya di tahun 90-an. Aduh, bakal ada apa lagi ya kira-kira. Soalnya kalau kita flashback sebentar ya, ada satu drama yang namanya 2521. Udah alurnya di tahun 90-an. Terus di episode-episode awal juga seneng-seneng. Endingnya malah kayak begitu. Ya itu sekilas aja ya guys ya, bayangan tentang drama Twinkling Watermelon. Cuman bukannya aku berharap drama ini sad ending ya. Cuman kita wajib hati-hati aja sih, supaya kita nggak trauma sama drama lagi. Buat TVN tolong ya kasih ending yang baik-baik sama drama ini. 얘 좋아하냐고? 아니, 근데 좀 재밌어. 만화책 보는 것 같아. 다음 애가 궁금해지네. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian spoiler. Disclaimer dulu guys buat kalian-kalian yang belum nonton dan gak mau di spoiler, mending kalian langsung tinggalin aja video ini dan langsung cus nonton dramanya. Buat kalian yang udah nonton dramanya, kalian bisa diskusi di sini. Oke, jadi drama ini mengisahkan tentang time traveler ya, dimana si Eun-gyeol tadi kembali ke masa lalu untuk mengubah masa depannya bapaknya supaya bapaknya tuh nggak tuli. Itu misi Eun-gyeol yang pertama, dan ada misi Eun-gyeol yang kedua, yaitu untuk mempersatukan bapak ibunya supaya dia tetap bersatu di masa depan. Dan supaya Eun-gyeol dan kakaknya akan tetap dilahirkan sebagai anak dari orang tua Yi-chan dan juga Yoon Jong-ah. Dan di situ banyak banget hal yang nggak terduga yang dialami oleh Eun-gyeol. Mulai dari dia jadi gelandangan, nggak punya tempat tinggal, nggak punya uang buat makan, ngurusin bapaknya yang jadi bocil kematian, sampai-sampai dia jadi joki tugas buat menafkahi bapaknya. Dah pokoknya kalau kalian nonton drama ini, kalian pasti bakal kasihan banget sama namanya si Eun-gyeol ini. Dan jujur kalau misalkan aku jadi Eun-gyeol pun aku bakal nangis karena kayak kaget aja guys sih tiba-tiba dia dibawa di tahun 1995 terus ketemu sama bapaknya. Dan kayak agak ngeri aja gitu semenjak Eun-gyeol itu masuk di tahun 95 itu masa depan pasti bakal berubah dari yang sebelumnya. Semenjak Eun-gyeol pura-pura jadi gitaris itu hidupnya Eun-gyeol dan juga Yi-chan itu udah berubah. Sama kayak yang diomongin si bapak misterius dari toko musik ini. 지금 이대로 들어가면 손님이 떠나오기 전과는 많이 달라진 2023년일 텐데 그래도 돌아가고 싶나요? 그게 무슨 말이에요? 저런 몰랐나 보군요. 손님이 이곳에 도착한 바로 그 순간부터 모든 것이 변하기 시작했다는 걸. Kayak agak ngeri gak sih sebenarnya kalau misalkan dia belum menyelesaikan misi yang seharusnya dia selesaikan, terus dia tiba-tiba balik ke tahun 2023,
kayak dunia udah berubah, bisa jadi bapaknya itu nggak nikah sama ibunya, tapi malah nikah sama orang lain, yaitu si Seogyeong ini. Sama kayak mimpinya si Eun-gyeol waktu dia balik ke tahun 2023. Nah, terus muncul teori nih, sebenarnya tuh Eun-gyeol itu bukan merubah masa depan, tapi malah menciptakan masa depan. Dan banyak yang berpikir bahwa dalam dari perbedaan masa depan yang dulu sama masa depan yang sekarang itu gara-gara si Eun-gyeol ini. Coba aja kalau si Eun-gyeol itu nggak time traveler ke tahun 95, pasti masa depan akan baik-baik aja, nggak ada yang berubah. Dan di drama ini ternyata nggak cuman si Eun-gyeol aja yang melakukan time traveler, tapi anak dari Seogyeong itu juga melakukan time traveler. Misinya adalah untuk menyatukan Yi-chan dan juga ibunya, supaya ibunya itu nggak nikah sama bapaknya. Jadi dia berencana mati secara alami dan berencana untuk nggak dilahirkan. Jadi anaknya si Seogyeong sama Eun-gyeol itu memiliki misi yang berbeda guys. Eun-gyeol ingin menyatukan bapaknya Yi-chan bersama ibunya, dan anaknya si Seogyeong itu pengen menyatukan Seogyeong dengan Yi-chan. Tapi di balik misi itu ada kisah yang sangat-sangat rumit guys, terutama di episode 7 dan 8 sih. Nah, si anaknya si Seogyeong ini kan berencana untuk menjodohkan ibunya dengan cinta pertamanya ya, tapi dia itu dilanda dilema gitu. Kira-kira siapa sih cinta pertama yang sebenarnya dari ibunya? Apakah cinta pertama ibunya itu Yi-chan, ataukah Eun-gyeol bahkan, atau bahkan bisa yang lain? Nah, berdasarkan teori-teori yang ada di TikTok nih, ada yang menyatakan bahwa cinta pertama si Seogyeong itu adalah Yoon Dong-jin. Nah, kayak gini nih, si gitaris yang harusnya dia gabung sama bandnya si Yi-chan, tapi malah digantikan sama si Eun-gyeol. Menurut kalian gimana guys? Kira-kira siapa sih cinta pertama dari Seogyeong? Kalau aku masih yakin sama si Yi-chan sih, karena dengan jelas Seogyeong itu bilang bahwa cinta pertamanya itu rela untuk membuat band demi mendapatkan dirinya, dan itu cuma Yi-chan yang melakukan itu. Duh, jadi bingung kan mau dukung siapa? Enggak, aku nggak bingung karena aku masih dukung Eun-gyeol untuk menyatukan kedua bapak ibunya guys. Terus aku juga mendukung kalau si Eun-gyeol itu punya hubungan sama si anaknya Seogyeong, karena mereka seumuran kan guys. 철딱선이 없는 아빠를 보는 게 너무 힘들어요. Ya, itulah teori-teori dari drama Twinkling Watermelon. Kira-kira nanti endingnya bakal kayak gimana ya? Apakah endingnya bakal lupa ingatan semua kayak drama A Time Call You? Atau endingnya malah nggak berubah sama sekali? Atau bahkan drama ini bakal sad ending karena Yi-chan nggak bakal nikah sama Yoon Chok-ah? Menurut kalian gimana guys? 예뻐다! 와! Ya walaupun drama ini tuh masih banyak banget teori yang berterbaran, tapi menurut aku drama ini tuh cukup ringan dibandingkan drama-drama time traveler yang lainnya. Ya walaupun tetap pusing lah ya nontonnya, cuman ya masih bisa menikmati karena dramanya cukup ringan dan seru banget. Oke guys, segitu dulu review dan teori dari aku tentang drama Twinkling Watermelon ini. Kalau kalian ada teori yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bareng seputar drama ini, atau barangkali kalian ada request tentang drama apa yang mau aku bahas di video selanjutnya. Kalian bisa tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru seputar drama Korea dari Kumulatif Media. Sampai jumpa di next video.